Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252120446. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Juara Bandung kelas 7 dengan materi beriman kepada malaikat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juara. Yes, we are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini, anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga pada pagi hari ini semuanya senantiasa bahagia, semuanya senantiasa sehat, dan tentunya semoga semuanya senantiasa Allah beri kenikmatan yang Amin. ya. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar materi pendidikan agama Islam. Nah, insya Allah sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Oke, silakan ketua kelas boleh pimpin terlebih dahulu. Juara. Yes, we are. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik, alhamdulillah. Berikutnya, sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama membaca dulu ayat ucapan Qurannya. Kita baca, semoga Allah beri kemudahan, maka kita bersama-sama baca surat Al-Insyirah bersama-sama. Ya, dipimpin oleh ketua kelas, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, kita sudah juga membaca ayat suci Al-Quran. Insya Allah semoga senantiasa menjadi keberkahan untuk hidup kita dan seterusnya. Baik, berikutnya Mohi pengen cek dulu posisi kesiapan belajarnya. Coba dirapikan. Oke. Sudah ada tamunya sebagian aja? Sudah ada, baik. Semuanya sudah ada, baik ya. Untuk berikutnya, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Yang di absen boleh nanti bilang aja ya. Baik, yang pertama Ananda Akhir Khairan. Hadir. Ya. Ananda Akila. Hadir. Siap. Aziza. Hadir. Askalangit. Hadir. Askea Pramesti. Hadir. Ervan Putra. Hadir. Farizaki Muhammad. Hadir. Fabian. Hadir. Hudzaifah Izzatul Ayas. Hadir. Ibrahim Malik. Hadir. Kalila. Hanifah.
Letisma. Medina. Milka. Muhammad Ahza. Lanjut Nabila Khairunisa. Lanjut Indra. Lanjut Radesha. Ya. Safira. Satria. Yuka. Oke, Zawata. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir betul? Semoga tetap semangat kehadirannya ya. Oke, anak-anak sekalian, kita hari ini akan sebelum lanjut kita akan menyanyikan dulu lagu nasional ya, sebagai bentuk kita selaku siswa yang berkebangsaan negara Indonesia dan tentunya kita berkebinekaan Indonesia, kita harus cinta terhadap tanah air. Boleh berdiri semuanya, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Apa yang siap ya? Dipimpin oleh ayam. Iya. Terlihat ceria-ceria ini ya. Baik, berikutnya pada materi kali ini kita akan membahas tentang malaikat. Apa nama TV di sini? Baik. Tentang ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Ada berapa malaikat yang tidak tercantum? Lebih dari 10. Lebih banget. Ya, bahkan jumlahnya itu sangat banyak ya untuk malaikat. Nah, dan anak-anak sekalian, iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang keberapa sih? Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena karena itu utusan Tuhan. Ada lagi? Makhluk Allah. Ada lagi? Baik. Tentunya kita akan coba memandang itu nanti ya. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Siapa aja namanya tahu? Yang berikutnya, kira-kira selain hal-hal yang tadi Wahyu tanyakan, tentu kita akan banyak hal yang harus kita pelajari tentang malaikat ini, ya. Karena gini, kita manusia dan malaikat itu lebih mulia siapa sih? Sama. Gini, malaikat dikasih akal tapi nggak punya nafsu, tapi manusia punya akal tapi punya nafsu. Yang bikin manusia bisa lebih mulia daripada mereka ketika kita bisa melawan hawa nafsunya. Malaikat sujud selama dia tak pernah disuruh bangun.
dia akan sujud terus karena dia nggak punya hawa nafsu. Beda sama kita. Lagi sujud, tiba-tiba ini cangkel, ini pegel, gitu kan ya? Itu nafsu. Makanya kalau kita bisa meredam hawa nafsu kita, bisa jadi kita lebih mulia daripada malaikat. Wajar, malaikat tidak punya dosa karena tidak punya nafsu. Manusia punya dosa nggak? Karena punya nafsu. Dan namanya nafsu itu suka terhadap hal-hal yang nyenengin, enak-enak. Betul nggak sih? So, pilih. Mendingan baca Quran atau scroll HP? Jujur. Itu nafsu. Jujur. Mendingan karaokean atau tilawah? Alhamdulillah ya, masih ada yang pilih tilawah. Pertanyaannya, lebih lama ngajinya atau lebih lama karaokeannya? Baik ya, semoga kita semua senantiasa menjadi generasi yang cinta, ya generasi yang siap mempres awal nafsunya. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum kesini kita nonton dulu ya. Simak baik-baik. Tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki bukan Allah. 3. Malaikat Israfil tugasnya menyium sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. 4. Malaikat Israfil tugasnya mencabut nyawa. 5. Malaikat munkar tugasnya menanya di dalam kubur. 6. Malaikat nakir tugasnya menanya juga di alam. 7. Malaikat raqib tugasnya mencatat segala amal baik. 8. Malaikat hati tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9. Malaikat ridwan tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. 10. Malaikat mati tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Oke, baik. Setelah melihat tayangan tadi, apa yang kalian dapat? Nama malaikat apa lagi? Oke, sekarang Boy minta boleh silahkan tabletnya dibuka ya, dibuka saja ya. Silahkan buka tabletnya. Oke, sudah dibuka? Baik, siap ya, kita lanjutkan ke sambil melihat tabnya, nanti juga bisa juga akan tayangkan di TV ya. Oke, soleh-solehah. Kita akan kembali ke materi ya. Karena kita materinya adalah tentang beriman kepada malaikat, tapi sebelumnya ini sudah duduknya begini ya, kelompok ya. Oke, nanti akan ada tugas per kelompok soalnya ya. Baik, yang pertama, beriman kepada malaikat Allah. Boleh dibaca? Ayat silakan. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib, artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Baik. Nah, jangan bilang kalian aku pernah melihat malaikat putih, tinggi besar. Wah, ini mungkin orang Arab tidak umroh. Hati-hati gitu ya, karena malaikat itu dia makhluk gaib, ya. Dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Bahkan setiap hari 24 jam kita itu selalu ditemani oleh malaikat. Ya, serius lah. Jadi jangan takut mau ke toilet jam 2 malam, 2 pagi misalkan.
harus bangunin ibunya, ayahnya, kan repot. Ya tenang, ada malaikat kiri kanan Pak. Ada Raqib, ada Atid. Pak, tapi kok nggak sempit? Kan beda alam ya. Kan Pak katanya malaikat itu segede besarnya itu kalau dia buka sayapnya itu dari ujung timur sampai ujung barat. Tapi kok ini nggak sempit? Dia beda alam ya. Jadi jangan berpikiran bohong nggak ada. Berarti ini nggak sempit. Ya, beda alam ya. Oke. Yang berikutnya ini ibaratnya kita itu baru kayak gini lah ya. Kalau tanda mah ya. Kita kemarin ada di alam apa? Rahim. Udah pernah? Udah. Rahim, lahir. Di mana sekarang? Nah, kita sedang di sini. Masih banyak. Nanti alam kubur. Nanti alam akhirat. Nanti ada lagi mahsyar. Nanti ada lagi mizan. Ada lagi sirat. Ada lagi. Nah, baru di sini nanti apakah ke surga atau ke ke neraka. Bayangkan, kita baru di sini tuh guys, baru di sini. Dan bayangin di akhirat nanti, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Bayangin namanya seperti apa coba? Ya, ternyata kita masih panjang. Makanya hidup kita mah bukan untuk santai. Wa ma khalaqtul jinna illa wa ma khalaqtul apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Makanya hidup kita mana waktu sholat. Pak, terus ngapain setelah beres sholat? Ya tunggu sampai berikutnya gitu. Sholat subuh beres, silahkan ada aktivitas yang lain. Asar, sholat lagi beres, silahkan dengan yang lain. Itu makanya jangan sampai dunia ini kalian lewati dengan percuma. Ya, lihat masih panjang perjalanannya. Kita masih di sini, masih ada beberapa tingkat sebelum nanti menentukan apakah kita neraka atau surga. Kemana maunya? Surga. Sudah tahu tingkat surga bagaimana? Sudah tahu. Surga itu didapat bagi orang-orang yang baik, solih-solihah, ya, amalnya baik. Oke. Yang terpenting adalah senantiasa patuh pada orang tua. Orang tua ngedoain dijabat. Tapi kalau saya bikin jengkel orang tua, dijamin. Apalagi sampai orang tua itu keluar kalimat yang mending ya Allah. Kabul tuh doanya. Makanya mumpung orang tua masih ada, ya dia masih ada, jangan berhenti minta doa. Pak, ayah, bunda, bapak, mama, doain ayah, doain katanya pengen bla 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 bla, biar bla bla. Jangan sungkan. Hari ini sudah minta doa Pak ya ibunya? Ya. Ada yang belum? Jangan lupa. Jangan sampai kelewat setiap hari kita doa. Seriusan. Ketika Pak Wahyu ditinggal sama orang tua, udah nggak ada gitu kan? Ya mau minta ke siapa gitu? Biasanya kalau ada apa, mah doainnya kamu gini-gini. Sok si lancar, si berkah, wah pokoknya sih digampilkan gitu. Itu tuh bikin kita tuh boosternya full. Pas kalau udah nggak ada, ya mau minta ke siapa gitu. Paling ya Allah gitu kan. Beda kalau dulu mah doain ayah kamu gini-gini. Dan pernah dengar kan doa orang tua mah ya booster yakin nggak tuh? Yakin. Makanya jangan disia-siakan ketika orang tua masih ada. Ya. Lanjut. Yang berikutnya malaikat yang ke-10 apa? Kalela. Malaikat berapa? 10. Malaikat Malik yang turunnya ribuan. Tugasnya?
Tugasnya malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Oke, jelas ya? Itu tugas-tugasnya. Malik menjaga pintu neraka dan menyambut orang-orang di neraka. Apakah gini sebutannya? Silahkan masuk ke neraka, karena gitu ya, pasti lebih besar. Dilempar ke neraka, jangan kayak gitu. Beda sama Ridwan, menyambutnya pun dengan penuh kehangatan, keramahan. Silakan wahai hamba yang soleh-soleha masuk ke surga. Ya, tinggal pilih. Kalau kalian berbuat hal-hal yang baik, itu tandanya kalian sedang menuju ke dalam neraka. Gak baik. Kalau kalian melakukan perbuatan baik, tandanya kalian sedang menuju ke surga. Dua itu aja. Kamu gak baik, kamu jahat, kamu gak sholat, kamu gak puasa, pokoknya ibadah-ibadah yang kamu lakuin, artinya kamu sedang mengarah ke neraka. Tapi kalau kamu merasa, alhamdulillah Pak, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, orang tuanya berbakti, patuh, hormat, insya Allah tuh ke surga. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah ini sifat-sifat malaikat beda banget sama kita. Tidak pernah menyombongkan diri, tuh. Tidak pernah malaikat masuk. Jibril itu ibaratnya jenderalnya malaikat. Ya, pernah nggak dia sombong? Wing jenderal, saya jenderal. Kamu cuma prajurit nggak gitu? Beda sama kita mainnya. Nih Kapolres, nih Kapolda, nih Presiden. Ya, ya. Selalu taat kepada Allah tuh. Malaikat mah karena nggak punya nafsu, selalu senantiasa taat. Ya, nggak pernah namanya ingkar atau membangkang. Baik, yang berikutnya tidak pernah membantah, jadi sama, tidak pernah durhaka, selalu bertasbih. Nah ini yang masuk poin tadi. Ada malaikat yang tugasnya itu dari semenjak dia diciptakan sampai nanti kiamat tugasnya berzikir, bertasbih, gitu ya aja, nggak pernah nolak. Pak, malaikat lapar nggak? Haus nggak? Enggak, kayak nafsu, beda sama kita gitu. Dikit-dikit, aduh haus, dikit-dikit, aduh lapar. Tuh, ada di bawahnya. Malaikat itu semua tidak makan dan minum dan tidak berjenis kelamin, nggak laki, nggak perempuan. Ya, nggak tahu apa yang jelas mah. Malaikat itu tidak berjenis kelamin kayak manusia. Oke, baik. Sorry ya, sampai sini dulu. Nah berikutnya, poin ini kalian dengan kelompoknya silahkan kalian internetnya ada? Silahkan buka Canva dengan semeja masing-masing, bikin di Canva aja. Oke, tugasnya di Canva. Sekarang kita selesaikan bikin tipe tentang ini, tentang perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Dan ada dannya, karena kan gampang ya. Kan ada 4 sampai 5 orang nih. Nah, silahkan misalkan yang 2 bikin anu, 2 bikin anu. Yang 2-nya buat contoh pengamalan tentang beriman kepada malaikat. Misalkan beriman kepada malaikat, contohnya ketika tentang malaikat rakib ati misalkan yang mencatat amal baik dan buruk. Nah, bagaimana perilaku kalian untuk mengamalkan iman terhadap malaikat rakib dan ati? Bisa dipahami? Atau masih bingung? Kalau bingung ditanyakan. Bisa mulai sekarang? Silakan buka Canva-nya dan bagi tugas. Jadi satu Canva berbarengan. Paham kan? Silakan ya, dibuat. Silakan.
perilaku yang cerminkan iman kepada malaikat ya. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib menaati perintah Allah Rasul, senantiasa bertaklim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua dan orang guru, selalu mencegah kebaikan dan menjauhi ahli baik. Oke, beri Allah. Sip, alhamdulillah ya, sejauh ini terpantau jauh memahami materi pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kita akan melakukan kegiatan masih ada. Oke, ini bisa di baiklah, cukup ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melakukan asesmen ya. Boleh kalian buka, kita akan main football aja ya. Dikirim kemana? Adik, siap. Adik kasih kelas ya? Silakan diklik. Silakan. Sudah bisa dibuka? Siap teman-teman malaikat? Sudah. Oke, kalau sudah boleh silakan dikerjakan. Kita cek. Oke, untuk tangan dong, benar bro. Sini, siapa yang mau mewakili? Jakarta. Nabila. Nabila, ya. Nabila, Jibril, apa tugasnya? Kita cek. Tepuk tangan lagi. Yang setelah ini. Nabila, Maklum. Ini tepuk tangan lagi. Tepuk tangan siapa? Oke, Medina. Medina. Apa tugasnya? Kenapa? Cek. Tepuk tangan. Ini siapa? Baik. Baik. Apa Baik? Menjaga pintu surga. Kita cek. Mikael T. Kan dari Indonesia, ya apa yang banyak. Oh iya. Siapa? Ayo. Rezeki kita cek. Benar kan? Sama. Ya, oke, tolong sama Jaki. Pak Ipa, dia perlu ke depan. Ini. Asna. Asna.
Ya, malaikat aktif apa tugasnya? Kita cek. Woi, tepuk tangan dong. Ini siapa yang dulu? Khadijah. Rokim. Kita cek. Betul. Yang belum siapa? Askia. Apa tugasnya? Ayo, apa mereka? Baik, kita cek. Mana yang narkoba? Tepuk tangan buat Askia. Satria Israel. Cabut nyawa kita cek. Baiklah, untuk semua pemirsa. Ya. 10 berikutnya kita akan mengerjakan asesmen dengan menggunakan quiz ya. Siap, siapkan. Sudah bisa kerjakan belum? Udah, Pak. Oke, kalau di sini ini bisa. Mulai di sini. Jadi kita langsung mulai sebentar. Nah, masuk lagi. Iya, kebetulan. Tolong pakai nama aslinya ya. Baiklah, silakan mulai langsung dikerjakan yang di grup. Yang di grup aja. Silakan. Sudah bisa mulai kan? Sudah bisa mulai kan ya? Dia mulai aja. Atau mau ngomong juga boleh. Baik, apabila ini sudah bisa. Silakan. Itu kalau mau diserahin biar muncul seperti ini. Ini bisa. Ya. Big Bang. Kita ulang. Silakan. Ayo. Ya. Ini bisa. Oh, ulang dari itu kayak itu ulang. Monitor. Ya, monitor. Coba. Yang pertama nih masuk. Yang tadi semuanya apa? Semuanya bisa teratur. 3 Gampang ya.
dan tugas-tugas malaikat. Baik ya, tentunya di sini kita banyak hal yang harus kita sama-sama tingkatkan dan kuatkan, terutama tentang keimanan kita kepada malaikat. Siap, Andrea? Ya. Oke, ya. Dan tentunya ingat, kemanapun, dimanapun, kapanpun kita senantiasa selalu dibarengi dengan malaikat. Ya, tindak tanduk gerak gerik kita senantiasa diawasi oleh malaikat. Jadi pastikan kita senantiasa berbuat kebaikan, berbuat amal soleh agar penuh catatan amal baiknya di buku catatan malaikat. Siapa? Rohi. Ingat ya. Nah, untuk tadi sudah mengerjakan asesmen nama-nama malaikat, tugas-tugasnya, dan tadi juga sudah latihan soal. Nah, insya Allah untuk minggu depan kita akan belajar atau lebih ke materi tentang pengamalannya. Kita akan adakan tesnya, ya, dites satu orang menyebutkan nama dan tugas malaikat. Siap? Tentunya ingat ya, niatkan apa yang kita pelajari hari ini untuk jadi bekal hidup kita, karena sejatinya agama itu memang harus, ilmu agama itu harus diamalkan, tidak hanya sebatas tahu diem, ya. Bisa dipahami? Oke, baik. Semoga semua senantiasa jadi anak-anak yang soleh-solehah, dan tentunya anak-anak yang senantiasa sadar bahwasanya 24 jam kita diawasi selalu oleh malaikat, dan tentunya semoga senantiasa kita semua jadi anak yang lebih berbakti kepada kehidupan. Baik, terima kasih untuk pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama.